Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hacky Family Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menginstal TCXM di hosting kita. Jadi setelah itu kita bisa membuat ujian atau tes online. Baiklah, langkah yang pertama adalah kalian masuk atau login ke hosting kalian, cPanel masing-masing. Sebenarnya setiap hosting itu berbeda-beda cPanelnya ya. Kalau di Niaga Hosting, Niaga Hoster itu ada scriptnya, sehingga kita bisa langsung menginstal TCXM. Tapi kita tidak akan belajar yang ini karena ini bisa langsung aja kita lakukan kan ya. Mudah, ini tinggal install now seperti itu kan ya. Kita kali ini itu akan belajar menginstal secara manual dari script yang sudah saya berikan di deskripsi, yang bisa kalian download. Oke ya, kita mulai aja. Jadi yang pertama kita bikin subdomainnya. Subdomain di sini kita kasih nama tes gitu aja ya. Kita pilih misalnya Seeker Online, create. Oke, selesai. Jadi nanti tempat ujian kita itu ada di sini, di tes.seekeronline.com. Go back, kita ke sini lagi. Habis itu kita ke file manager, kita upload file yang mana ya, tes. Nah ini, kok tes Iqra Metro ya. Perasaan tadi bikinnya bentar. Perasaan tadi bikinnya tes Seeker Online kan ya. Kita lihat dulu. Tes Seeker Online. Lah, ininya kok begini? Ntar saya hapus dulu. Keliru ini, salah pencet. Jadi di sini itu kita bikin yang Seeker Online, kemudian ini tes. Nah ini dokumen rootnya tes Seeker Online ya. Nggak perhatikan saya tadi. Oke, kita lihat. Nah di sini tes Seeker Online, tes Seeker Online. Nah ini sudah benar. Kita refresh. Ini sebenarnya nggak ada nih ya. Oke, kita upload file kita upload file kita di sini. Yang ini ya. Harusnya ini tadi kita ekstrak dulu aja ya. Ini database-nya.
Sambil menunggu ini kita siapkan database-nya. Kita buatkan database di php.admin. Di sini. Yang mana ini? Yang ini aja. Ini dulu. Kita create database test misalnya. Habis itu kita buat usernya tes misalnya ya. Passwordnya kita generate, kita copy dulu. Oke, kita taruh di sini. Create user. Ini juga kita copy aja dulu. Go back. Habis itu kita ke tes begini, kita add, menambah. Nah ini di all privilege, kita make change. Udah selesai untuk membuat database-nya. Sekarang kita ke php.admin. php.admin. Mana tes, ini tes. Kita impor database-nya, kita go. Sambil menunggu itu kita lihat ini udah 100%, udah selesai. Kita refresh. Ini kita ekstrak. Kita ekstrak di sini. Ini kita hapus aja. Ini juga sebenarnya kita pindahin aja filenya ini. Select all. Untuk ditaruh di depan. Ini kita hapus aja. Udah ya. Sekarang kita ke sini, ini udah selesai. Oke, ini udah selesai. Ini yang diubah adalah file yang ini. Tipe config, kode edit, ini nama database-nya. Oke, nama database kita ganti. Username juga sama kan tadi kan, kita buat sama. Passwordnya ini. Nah, sekarang kita simpen, save change. Kalau mau ngetes, ini belum bisa sih, tapi kita tes dulu. Kan ya, masih ada banyak error. Ini karena pathnya, jadi kita perlu ngedit juga pathnya yang di sini. Ada edit.
nama website kita apa. Tes seeker online udah bagus. Ini diinstal di depan, berarti gini aja ya, gini pathnya ini kita dari sini sampai sini. Oke, kita save, kita coba lagi, kita refresh. Nah, udah selesai ya. Jadi kalau kita mau ujian, link ini itu kita kasih tahu masalahnya, ujiannya di sini seperti itu. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita, mungkin perlu saya kasih tahu pas apa namanya. Oh ya, ini secara default usernya adalah administrator dan passwordnya adalah password seperti ini. Oke, kita ke halaman admin. Pertama kita ganti dulu ya. Maaf, ini harusnya dihapus. Kita ganti dulu, misalnya nama kita siapa, passwordnya artinya yang administrator ini kita hapus aja, kita ganti dengan diri kita sendiri. Karena ini mengganti kita, maka ini levelnya adalah 10. Nah, seperti ini. Nama misalnya Deolhak, cara default aja, tambah. Oke ya. Jadi kita hapus yang ini. Gak bisa ya? Ini bisa dihapus. Yang ini nggak bisa. Waduh. Bentar, kenapa nggak bisa ya? Kalau nggak bisa ya kita hapus di PHP admin. Iya, ini nggak bisa ya. Kalau nggak bisa seperti itu, kita hapus di sini aja. Ini user. Nah, ini kita delete aja di sininya. Kalau kayak gitu kita hapus aja lah ya, repot amat. Ya, kita ke Zeolahakwe 21301227. Kok kayak gini? Oh iya, lama sekali ya, lemot. Kan ini sudah
masuk ke sini. Ya berarti seperti itu ya caranya. Kita hapus aja yang di PHP admin. Oke, setelah kita mengganti user adminnya, selanjutnya adalah kita menambah grup. Biasanya saya memakai ini, prodinya apa, semesternya berapa, tahun ajaran berapa, seperti itu. Jadi misalnya di sini adalah PPS semester 1. Filsafat umum 2016 misalnya. Semester 1 2016 kita aja ya. Tambah. Nah, nanti akan masuk ke grup ini. Kalau mau ngerubah, tinggal diubah aja. Misalnya update. Nah, ini seperti ini. Yang ini kita hapus aja. Kalau pengen menghapus, seperti itu caranya. Oke. Wah, ini karena online jadi agak lemot, beda dengan offline. Oke, setelah kita bikin grup, kita bikin usernya, nama mahasiswanya siapa gitu kan ya. Cara cepatnya adalah seperti ini. Biasanya npm saya copy seperti ini, saya taruh sini. Nah, ini itu adalah angka 1. Kita lihat di sini. Level 1 user dasar atau siswa atau mahasiswa. Nama kita taruh di sini. Nih, seperti ini ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kenapa keluar seperti ini nih, diabaikan aja. Artinya script ini sudah saya modifikasi sedemikian rupa sehingga kolom-kolom yang ada ini hanya ada ini aja. Harusnya awalnya itu ada tempat tanggal lahir, nama akhir, registrasi nomor, email dan sebagainya. Jadi untuk cepatnya kalian klik sini, habis itu di enter, buka lagi seperti ini, taruh lagi 1. Jadi di awal memang kita agak capek untuk membuat ini, tapi kalau itu untuk beberapa kali dan sebagainya ya nggak apa-apa gitu. Lihat ini sudah ada 1, 2, cukup ya. Itu untuk menambah user. Selanjutnya adalah kita membuat modul. Misalnya ini adalah filsafat umum, tambah. Bolehkan ini artinya ya dipakai gitu ya, muncul ketika kita akan mengadakan ujian dan sebagainya. Kalau nggak dibolehkan artinya nggak bisa dikeluarkan di ujian. Habis itu kita klik manajemen topik atau lewat sini. Topiknya misalnya pengantar filsafat. Jadi dalam mata kuliah itu di 14 hari pertemuan itu, pertemuan pertama kita bahas apa, pertemuan kedua kita bahas apa. Nah itu kita jadikan topiknya aja, kita tambah. Baru kemudian kita mengelola soalnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Kita soal ABC jawaban tunggal, lanjut secara otomatis. Artinya ketika
mahasiswa itu ngeklik jawabannya, maka akan secara otomatis lanjut ke nomor 2, tidak perlu menekan konfirmasi dan sebagainya. Kita tambah. Habis itu kita mengelola jawaban 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ini benar misalnya. Ini ada tulisan T di sini, artinya true. Anggap ini juga benar misalnya. Ini juga nanti muncul seperti itu. Jadi jawaban ini yang 1, 2, 3, 4 ini benar semua misalnya. Kemudian kita kasih jawaban yang salah 7, ini salah. 8 salah, 9 salah. Atau gini aja, ini adalah salah satu update. Ada. Ini anggap mana ya, ini true. Nah, ini salah 2. Oh lupa saya tadi. Ini salah 3. Update. Ini salah 5. Update. Jadi yang salah ada 1, 2, 3, 4. Ini salah 4, tambah salah 6, salah 7, salah 8. Sebenarnya untuk nyeting seperti ini itu enak offline. Jadi kita setting di offline-nya, kemudian kita upload database-nya secara bersamaan. Jadi tinggal ya begitulah. Oke ya, kita lihat di sini ada yang benar 4 biji, yang salah 8 biji. Jadi bang soal itu kita perbanyak aja soalnya, seperti jawabannya seperti apa. Nanti ini di ujian itu akan dikeluarkan secara acak. Kita coba aja, kita tes. Ujian. Kita pilih misalnya OAS filsafat umum. Ini tanggalnya kalian atur sedemikian rupa, mau hari ini, mau kapan, berakhir kapan, misalnya sampai Desember misalnya, terserah. Lama ujian 1 menit aja. Ini grup yang mau ujian. Nilai tiap soal, karena soalnya cuma 1 maka ini 100. Nilai jawabannya salah misalnya 50, atau nggak usah di 0 juga nggak masalah. Ini biasanya nggak tak centang. Komentar tes. Laporan hasil ujian ini kalau kita centang, maka jawaban dari soal kita akan terlihat oleh mahasiswa yang baru saja melakukan ujian. Ini biasanya saya centang, artinya ketika waktu itu habis, maka secara otomatis mahasiswa itu akan logout dengan sendirinya.
Oke, habis ditambah kita memilih soalnya. Ini filsafat umum, ini ada subnya filsafat, ini cuman ada satu soal yang sudah kita jumlah satu, dan ini kita keluarkan ABCD berarti 4 nilai yang tambah soal. Nah ini kan nilai tertinggi 100. Kalau ini banyak ya kita bisa milih ini berapa dan seterusnya. Kalau mau tes offline kalian generate aja di sini. Nanti bisa dibuka. Tapi kalau mau tes yang enggak offline, kita logout ya. Mana tadi untuk login, coba kita pakai yang ini. Login. Nah ini npm-nya ya. Sebenarnya halaman loginnya bukan di admin ini ya, tapi di depan. Kalau di halaman admin otomatis masuk ke sini, kita klik yang ini aja, publik. Nah ini ada tulisan kerjakan. Ini 1 menit 100, nilai salah bla bla bla, kita kerjakan. Lihat ini 1 2 3 4 5. Ini kan tadi ada banyak yang benar, tapi nanti yang dikeluarkan cuma 1 karena ini single choice. Kita coba jawaban salah. Begitu juga jawaban salah ini 1 2 3 sampai 8, tapi yang dikeluarkan adalah 1 3 dan 7. Jadi ini acak. Makanya kalau kita bikin soal dan jawaban, kita bikin aja yang banyak biar mahasiswa antara yang kanan dengan kiri, depan dan belakang itu soalnya bisa berbeda gitu. Oke, misalnya kita pilih yang salah. Nah, nanti jawabannya akan seperti ini. Usahakan mahasiswa melihat semua ini biru-biru semua gitu kan ya. Ini harusnya soalnya ada 2 ya, minimal 2. Jadi ini soal ini telah ditampilkan, yang ini soal telah dijawab, yang plus ini tadinya minus min. Kalau mereka pengen pindah misalnya, oh waktunya udah selesai, oh ya di pojok ini adalah waktunya, tadi saya setting 1 menit sih ya, jadi sudah selesai. Kalau waktunya masih ada misalnya dan ini sudah selesai, kita bisa klik selesai di sini. Habis itu kita konfirmasi oke. Karena waktu sudah selesai ya sudah. Mahasiswanya nggak bisa melihat nilainya kalau selesai karena waktu habis. Jadi mereka harus login dulu. Nah seperti ini melihat nilainya. Ya, karena yang dibeli jawabannya adalah salah, maka nilainya adalah 50 ini. Ini kan nilai Anda 50, benar 0 dari 1 ini. Ini kok 31 detik ya. Oke, kita coba yang kedua. Misalnya Mas ini sebenarnya nanti itu di sini loh. Nah, seperti ini ya. Tuh. Bla bla bla. Lihat waktu yang di sebentar ini belum selesai. Nah ini waktunya turun. Kalau kita selesai, nah, soal tidak jawab 1, kalau kita oke akan kelihatan langsung nilainya seperti itu. Nah ini kalau belum dijawab tapi sudah dilihat akan berbentuk min seperti ini. Kalau mereka ingin pindah dari nomor 2, 3, 4 misalnya klik yang tanda panah ini. Kalau ini ada nomor 2 belum dilihat ya bisa pindah-pindah seperti itu. Ini karena soalnya 1 sih. Oke, kita jawab aja yang benar. Kita selesai. Oke. Nah ini langsung keluar nilainya 100. Menit yang dipakai 47 karena waktu jawabnya tadi di sana. Kita log out. Oke, kita masuk ke halaman admin. Admin kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, ini kan AD setelah dapat segini.
Ini yang terkunci ini bisa kita buka lagi sih sebenarnya, di sini dibuka kunci habis itu kita tambah 5 menit misalnya, dia bisa melakukan ujian kembali untuk ngedit itu. Jawabannya dia itu bisa kita lihat juga di sini. Nah ini kan jawabannya benar seperti ini. Mau kita bentuk PDF ya bisa, atau ini juga kita bisa bentuk PDF kan. Oh ya, ini tadi hasil tes offline-nya ya. Nah ini kayak gini 174 ini acak kan seperti itu. Ini kalau offline. Ada juga selebaran ABC-nya yang bisa kita download juga. Nah ini hasil ujiannya akan seperti ini ya kan. Ini untuk diberikan ke mahasiswa atau dikumpulkan ke jurusan atau apa, terserah. Mungkin cukup itu saja tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.